Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya bersama Novianti. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan masuk tentang metode RICE dalam penanganan cedera. Apa itu metode RICE? RICE di sini terdiri dari 4 huruf. Yang pertama huruf R atau R. Itu diartikan rest, yang artinya istirahat. Dimana rest tersebut di sini si penderita ya diistirahatkan, terutama pada bagian yang mengalami cedera untuk diistirahatkan atau mengurangi pergerakan. Ya. Fungsi rest ini apa sih di sini? Ya. Yang pertama untuk mengurangi rasa sakit. Jadi si pasien menjadi lebih tenang ya. Kita juga untuk cek kesadaran atau mendiagnosa itu lebih nyaman jika si pasien tenang ya. Otomatis untuk rest atau istirahat juga kita harus melihat kondisi tempat di mana si pasien kita istirahatkan. Carilah tempat yang memang benar-benar aman ya, tidak berbahaya, terus nyaman, dan sirkulasi udaranya juga bebas. Kadang kalau terjadi kecelakaan di jalan, maka usahakan untuk membawa ya, atau memindahkan si pasien ke tempat yang lebih aman. Namun sebelum memindahkan, Anda harus mengidentifikasi terlebih dahulu kepada pasien bagian mana yang merasa sakit atau yang mengalami cedera, agar tidak terjadi cedera yang lebih fatal karena kesalahan dalam pemindahan posisi. Yang kedua, ya, cedera tidak akan melebar. Nah, dengan si pasien atau si penderita istirahat dan tenang, otomatis mengurangi pergerakan. Dan itu dapat berdampak baik ya, karena mengurangi tingkat keparahan dari cedera. Jika terjadi pendarahan, maka akan mengurangi darah yang keluar atau mengurangi pelebaran cedera. Yang berikutnya, jangan menggunakan waktu ya minimal 24 jam. Jadi di sini jangan sampai menunda-nunda ya. Karena apa? Semakin cepat diberikan penanganan dan semakin tepat juga dalam proses penanganannya, maka peluang hidup atau peluang kesembuhan akan semakin besar. Selanjutnya, setelah kondisi sudah tenang, si pasien sudah dapat berinteraksi, sudah dapat berkomunikasi, bisa dilanjutkan ke rumah sakit atau ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Kalau seandainya keseleo atau dislokasi, bisa mendatangi tempat pijat atau terapis yang memang dapat menangani atau ahli menangani dalam cedera dislokasi. Jika tidak atau jika pasien tersebut mengalami cedera pendarahan, bisa dilakukan atau dilarikan ke rumah sakit. Itu untuk rest ya. Selanjutnya huruf I ya, atau I. Di sini I-nya adalah ice atau kita istilah Indonesianya adalah IS ya, yaitu zat pendingin ya. Nah, di sini ice ini gunanya untuk mendinginkan ya, dan berfungsi mempersempit pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang terdapat pada bagian yang cedera ya. Nah, kita ketahui dalam proses cedera itu ada proses inflamasi ya. Di situ salah satunya adalah tumor ya, pembengkakan pembuluh darah ya. Nah, maka
gunanya ice di sini untuk mengurangi terjadinya tumor yang berlebihan atau mengurangi bengkak. Dan selain itu, es juga mengurangi rasa sakit dan pendarahan. Ini juga merupakan salah satu penghambat proses inflamasi ya, penghambat, jadi mengurangi tumor, rubor, dolor ya. Nah, dalam penggunaan es tadi dapat dilakukan 1:1 atau 1:2. Maksudnya di sini apa? 1:1 itu bisa dikompres dalam waktu, satu kali kompres itu lamanya 15 menit sampai 30 menit. Setelah itu diulangi kembali ya. Kalau 1:2 itu bisa diulangi lagi per 15 menit. Jadi atau per 30 menit. Jadi bisa dilakukan 2 kali kompres atau 1 kali kompres. Sekali kompres lamanya 15 sampai 30 menit. Ini tergantung juga dengan tingkat cedera ya. Nah, itu udah dua huruf tadi, R dan I. Selanjutnya masih ada 2 lagi, yaitu C. C atau C di sini artinya adalah kompres. Ya. Kompres di sini adalah memberikan tekanan. Di sini fungsinya kompres ini kompres di sini menggunakan ini ya, bantuan ya berupa media handuk ya, yang pastinya bersih ya, dan bertekstur lembut, tidak kasar atau tidak berbordir atau tidak ada seperti payet atau mainan ya. Pastikan bahan yang dipergunakan itu lembut, nyaman. Di sini gunanya mengurangi rasa sakit ya, dan mengurangi pendarahan. Nah, jadi kalau bisa gunakan juga kain yang elastis. Jadi di sini untuk media ice-nya tadi ya, media untuk mengkompres tadi itu menggunakan kain, media untuk tempat esnya tadi ya. Kalau esnya misalnya besar utuh, bisa dapat haluskan dengan cara dipecahkan dulu ya. Jangan ditimpakan besar-besar ke bagian yang cedera. Itu malah dapat mengakibatkan tingkat keparahan cedera lebih parah. Jadi dengan cara dihancurkan atau si kain tadi itu direndamkan di air es ya. Setelah itu baru dibalutkan ya, dengan tidak terlalu keras atau tidak ketat, atau penekanannya tidak terlalu keras di bagian yang cedera. Jadi dapat tadi mengurangi rasa sakit, mempersempit pembuluh darah ya, dan akhirnya dapat mengurangi pendarahan yang terjadi. Nah, yang terakhir huruf E atau I ya, di sini artinya elevation ya, tinggikan. Jadi elevation ini meninggikan posisi yang cedera itu lebih tinggi dari jantung. Fungsinya apa? Agar aliran darah ke jantung lebih cepat. Jadi sirkulasi darah lebih cepat ya. Karena apa? Dalam proses inflamasi pembuluh darah itu menjadi bengkak, membesar ya. Akhirnya darah itu mengarah ke bagian yang cedera. Makanya dengan cara di elevation, proses inflamasi tersebut akan mengurangi darah yang mengalir ke pembuluh darah yang bagian yang cedera. Akhirnya sirkulasi darah itu dapat berjalan lebih cepat, jadi tidak terlalu bengkak, tidak menumpuk ya pada bagian yang cedera. Nah, itu tadi arti dari kata RICE. Dan metode RICE ini selalu dipergunakan hampir di semua penanganan cedera apapun ya. Jadi makanya untuk teknik RICE adalah teknik yang paling utama harus dikuasai dan diketahui, terutama fungsi dan manfaatnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat diterima dan dipahami dan dapat bermanfaat untuk semuanya. Oke, jika masih ada yang
dipertanyakan atau ingin sharing, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, nantikan kembali tentang materi-materi selanjutnya di channel saya pastinya. Oke, terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.